بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين، أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberi umur yang panjang, yang semoga Allah berkahi umur kita. Dan sebab keberkahan itu datang dari berbagai macam perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita gunakan waktu dan juga kesehatan ini untuk menuntut ilmu sekaligus berusaha untuk mengamalkannya. Baik, kita masuk pada ayat 13 dari surat Al-Hujurat sampai ayat terakhir insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukimu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa. Dan darinya Dia menciptakan pasangannya. Demikianlah keadaan Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Oleh karenanya kata syu'uba artinya berbangsa-bangsa lebih umum daripada kata al-qabailu, bersuku-suku. Adapun setelah al-qabailu ini berurutan tatanan lain seperti al-fasailu, al-ashairu, ya, al-afkhadhu, al-amairu, dan selainnya. Ada juga yang menyatakan berbeda, yakni yang dimaksud dengan syu'uba adalah penduduk negeri-negeri lain. Sedangkan makna al-qabailu adalah penduduk Arab. Sebagaimana al-asbatu dimaksudkan sebagai penduduk Bani Israel. Jadi kalau dikatakan asbat, menurut sebagian ahli bahasa, ahli tafsir, asbat itu walaupun tidak disebut Bani Israel, maka bisa diartikan Bani Israel. Kalau sudah disebut qabilah atau qabailu, berarti itu negara Arab. Semua yang berbangsa Arab. Kalau disebut syu'uba, berarti selain keduanya. Bisa Indonesia, bisa Malaysia, atau yang lainnya. Atau umumnya Nusantara. Ini menurut pakar tafsir dan sekaligus pakar bahasa. Kan di Al-Quran ada disebut syu'uba, ada disebut qabail, ada disebut asbat. Kalau kita lihat cerita suratul Baqarah yang pernah kita tafsirkan, bacakan tafsirnya beberapa tahun silam yang sudah kita lupakan, ya, mudah-mudahan masih diingat. Asbat itu bercerita tentang keturunan Nabi Ibrahim melalui Yakub. Maka disebut dengan asbatun. Keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail kemudian menjadilah orang-orang Arab.
disebut apa? Qobailu. Demikian juga Arab-Arab lainnya yang selain daripada keturunan Nabi Ibrahim. Syu'ub itu selain daripada keduanya. Menurut pakar bahasa dan ahli tafsir yang ini, ya. Sekali lagi kalau kembali pada pendapat pertama, syu'uba umum. Berarti qobailu bagian dari satu syu'ub gitu. Syu'uba itu seluruh bangsa. Mau Arab, mau non-Arab, itu pendapat pertama. Nah, dari satu bangsa ada suku-suku namanya qobailu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, syu'uba, bangsa selain Arab dan Bani Israel. Paham kan? Itu maksudnya. Dan mengenai hal ini telah saya ringkas dalam muqaddimah tersendiri yang saya kumpulkan dalam kitab Al-Ashbah karya Abu Umar bin Abdul Bar, juga dari kitab Al-Qasdu wal-Umam fi Ma'rifati al-Ansabil Arab wal-Ajam. Ini karya beliau Ibnu Katsir rahimahullah. Taib. Maka demikian dalam hal kemuliaan seluruh manusia dipandang dari sisi ketahanannya dengan Adam dan Hawa alaihi wassalam adalah sama. Jadi kalau dilihat dari sisi anak keturunan Adam dan Hawa, kita ini sama. Gak ada bedanya. Mau kulit hitam, kulit putih, kulit merah. Ada yang kulit ungu gak? Ya. Ada lagi kulit betul-betul hitam pekat. Kalau hitam kita di Indonesia masih dilihat ya biasa aja. Saya dulu pernah lihat teman anak orang Somali, tapi tinggal di Australia. Pertama kali saya lihat beliau ini tinggi besar. Waktu kami perkenalan pertama kali itu, anak kira itu film kartun. Ya Allah subhanallah, Allah maha benar penciptaannya ya. Betul-betul bersuku-suku, berkulit-kulit. Dan itu yang tahu sebagai tanda kebesaran Allah hanya orang yang belajar. Betul ada perbedaan kita dalam sisi itu. Tapi kalau dipandang kita keturunan siapa? Nabi Adam. Maka kita semua ini sebenarnya keturunan Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi ideologi atau keagamaan dan ketaatan. Itu ketaatan kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka sama dilihat dari sisi kemanusiaan. Oke, kita stopkan sampai sini. Kita ini sama manusia. Ya, dilihat dari sisi kemanusiaan kita sama. Ada bedanya antara orang Papua dengan orang Aceh. Sama-sama manusia. Afrika dengan orang Eropa sama-sama manusia. Ya. Allah mengingatkan mereka tentang itu. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar kalian saling mengenal. Maksudnya agar saling kenal, mengenal sesama mereka. Yang masing-masing kembali kepada kabilah mereka. Tentang firman Allah ini, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, Mujahid menerangkan. Sebagaimana dikatakan Fulan bin Fulan dari Anu dan Anu. Atau dari kabilah Anu dan Anu. Lalu Sufyan Tsauri berkata, orang-orang Humair menasabkan diri kepada kampung halaman mereka. Sedangkan Arab Hijaz menasabkan diri kepada kabilah mereka. Ya. Dan Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Inna silatar rahim mahabbatun fil ahli
masratun fil mali mansa'atun fil athar. Pelajarilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali kekeluargaan. Karena menyambung tali kekeluargaan itu dapat menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga, kekayaan dalam harta, dan panjang umur. Hadis ini gharib, tapi maknanya didukung oleh hadis-hadis lain. Ya, baik. Jadi tujuan kita saling mengenal dalam sisi kesukuan dulu, bukan untuk bersombong-sombong. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengenal saudara senasab kita dulu. Ini namanya qabail. Suku kita dulu. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Hanya untuk apa? Menjalin silaturahim. Kadang yang masih bisa bertemu dengan kita itu 4 keturunan atau 5 keturunan. Coba antum ingat. Ini kakek, antum, bapak, antum, anak. Ini masih bisa kenal loh. Masih bisa kenal. Nah kalau udah 5, redup-redup tuh. Siapa ya kakek saya di atas kakek ya gitu kan. Kakek di atas kakek itu siapa? Itu sudah mulai redup tuh. Makanya sebagian ulama, nasab yang paling penting dikenal itu 4 keturunan. Sebagian, ada yang mengatakan 7. 7 nasab ke atas. Kalau bisa sampai berapa ke atas, malah lebih bagus. Bisa tahu kerabat kita siapa. Nah, kalau ditanya siapa saja kerabat yang wajib kita bersambung silaturahmi itu, maka terjadilah khilaf, silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan sampai 7. Antum ingat kakek antum yang ke-7 siapa? Ya. Yang penting antum berasal dari kampung mana dulu. Insya Allah di situ biangnya cuma 1. Kalau nggak 1, 2. Ya. Ini mengenai tujuan daripada saling mengenal. Allah katakan lita'arafu. Nabi menjelaskan untuk apa lita'arafu? Fa inna silatar rahim ma tasiluna bihi arhamakum. Yang dengannya kalian akan saling bersambung silaturahim. Keutamaannya apa? Menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan, memperbanyak harta, dan juga apa? Memperpanjang umur. Hal ini sulit apa mudah? Sulit. Zaman sekarang ini ikhwan, orang itu jarang mau mengenal kerabatnya yang miskin. Ya enggak? Kalau miskin nih, tidak pernah dipanggil, nak, aman gitu. Tapi kalau kaya walaupun sepupu 4, oh itu saudara saya. Benar gak itu? Dan ini kenyataan terjadi. Ana baru tahu kemarin, bahwa di Tanah Abang itu, Tanah Abang, Ana punya sepupu 1 yang sudah lama tinggal di situ, di tanah kekuasaan Bapak Hercules. Dia tinggal numpang di situ, tidak punya handphone. Maka sekarang saya tak punya akses ke sana. Kemarin saya berusaha untuk memberikan nasihat kepada keluarga saya yang lain. Kenapa tidak pernah diperkenalkan ke kita? Ternyata orang miskin itu tidak ada yang mau kenal. Dan ini kenyataan terjadi. Anda tidak tahu harus bagaimana, tidak ada alamatnya. Yang dikasih tahu dekat rumah sakit. Rumah sakit mana? Saya juga tidak ngerti Tanah Abang seluas itu. Ini padahal sepupu 1 loh. Ini penyakit kita hari ini. Penyakit kita hari ini. Mungkin sekarang kalau tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada ini itu, saya juga mungkin tidak dikenal oleh keluarga saya. Dan ini jangan sampai terjadi pada kita yang sudah mengaji. Berusaha cari tahu. Walaupun kerabat kita tatonya seluruh tubuh gitu. Atau dia kepala preman gitu. Cari tahu dulu, siapa tahu ada manfaatnya ketemu dengan kita. Anda lihat bagaimana
salah seorang ulama besar kita yang sudah meninggal dunia, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Itu dia lihat saudaranya dari Yordan ketemu di Indonesia ini, dia peluk. Tidak pernah dikenal. Dan orangnya celananya melebihi mata kaki, baru selesai isam tuhon, pakai topi segini, dipeluk. Ini ceritakan para asatidzah kita. Lihat bagaimana ulama kita mencontoh. Cobalah kita lakukan itu. Siapa tahu yang preman-preman itu bisa taubat, ya enggak? Inilah fungsi dari silaturahim. Jangan pandang sepele orang yang menjadi kerabat kita atau teman-teman kita. Ini sabda Nabi SAW pasti ada manfaatnya. Kemudian Allah menyebutkan yang membedakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Artinya yang membedakan derajat kalian di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Kan keturunan. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut yang diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan itu hanya untuk apa tadi? Menyambung silaturahim. Tidak ada keistimewaan sebenarnya. Yang istimewa di mana? Akramakum indallahi atqakum. Lihat, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Maka beliau bersabda, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Para sahabat bertanya, bukan masalah ini yang kami tanyakan kepadamu. Beliau menjawab, jadi orang yang paling mulia adalah Nabi Allah Yusuf, putra Nabi Allah. Putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Maksudnya putra Nabi Allah yang bernama Yakub. Yakub punya bapa nama Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepadamu, papar mereka. Kalau begitu apa yang kalian tanyakan kepadaku? Atau apa yang kalian tanyakan kepadaku itu mengenai orang-orang Arab yang paling mulia? Tanya beliau. Ya, jawab mereka. Maka beliau bersabda, menjawab pertanyaan tersebut. Yang terbaik dari mereka umat manusia pada masa jahiliyah adalah yang terbaik dari mereka pada masa Islam. Demikianlah jika mereka benar-benar memahami. Mereka ingin agar Arab itu dibedakan dari Ajam. Justru jawaban Nabi SAW, yang paling mulia dari orang Arab, dulu dia di masa jahiliyah, dia orang terhormat. Masuk Islam, jadi orang yang paling terhormat. Contoh siapa yang terhormat? Umar, Abu Bakar, Abu Sufyan, itu orang-orang terhormat di zaman ini. Ya. Dan yang lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab lain melalui jalan Abdah bin Sulaiman. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Tafsir dari hadis Ubaidillah. Ia adalah Ibnu Umar Al-Umari. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW menjawab, bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, akan tetapi dia melihat hati dan amal kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ahmad bin Sinan dari Kathir bin Hisham. Lihat, yang dilihat oleh Allah maksudnya yang Allah nilai sebagai kemuliaan, yang Allah nilai sebagai pahala, yang Allah nilai sebagai keagungan dan kebesaran orang tersebut adalah hati dan amal solehnya. Hati dan amal solehnya. Maka sekarang kita mau menjadi siapa aja, perbaiki dua itu, insya Allah kita akan mulia. Cerita ini Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar di Mekah. Dari negara Ethiopia, mantan budak. Ibunya juga mantan budak. Anak budak, mantan budak, berkulit hitam. Hitam kan? Hitam, ya agak keribo. Fisiknya juga tidak terlalu tinggi. Ya.
hidungnya ndak mancung juga. Waktu kecil, sekecil-kecil sebelum umur 7 tahun itu, sering dibully, biasa anak-anak kecil kan. Aswad. Aswad artinya apa? Hitam, ireng. Ireng. Nah, orang Indonesia yang putih pun dinamakan aswad. Ya aswad, kata teman. Nangis dia, balik ke emaknya. Sampai dia ke ibunya. Apa kata ibunya? Nak, jika engkau ingin mulia, ikutilah 3 orang hitam sebelum engkau. Mereka dimuliakan Allah dengan ini. Ditunjuk Quran. Siapa mereka? Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Yang ketiga, maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitam juga. Ketiga-tiganya dimuliakan oleh Allah dengan ini. Maka sejak umur sebelum 10 tahun, Atha menghafal Quran 30 juz. Begitu dia menginjak usia dewasa, dia sudah dianggap sebagai seorang ulama saking cerdas dan pintarnya. Salah seorang ulama terkenal di Mekah yang bernama Ibrahim An-Nakhai, dia rela pindah tempat karena kalah pamor dengan kemuliaan Atha di Mekah. Karena di Mekah pada masa tabi'in, tidak ada orang yang boleh berfatwa di sisi Masjidil Haram kalau masih ada Atha. Maka Ibrahim Nakhai, seilmu-ilmunya dia, sealim-alimnya Ibrahim, dia merasa minder di hadapan siapa? Atha. Ibrahim Nakhai ini Mekah asli, orang Arab asli, bukan mantan budak. Dia pindah ke Kufah untuk menjadi ulama di Kufah, Irak. Bayangkan jauhnya. Sampai ditegur oleh orang-orang Irak, Kufah, kenapa engkau pindah ke Kufah, tinggalkan Mekah bersama orang yang bukan ahlinya? Kata Ibrahim, dialah Atha bin Abi Rabah, nggak boleh seorang pun berbicara kalau ada dia di sana. Maka dia pindah ke Kufah. Ini Ibrahim Nakhai ahli hadis, ahli tafsir juga, ahli fiqih juga. Lihat bagaimana kemuliaan Atha dimuliakan dengan apa? Ilmu yang dia pelajari dari kitab Allah. Padahal kulitnya apa? Hitam. Maka anak-anak antum juga jangan sampai mereka minder dengan kulit mereka. Motivasi begitu. Motivasi anak-anak kita. Kalau mereka belajar agama, dia akan mulia. Akan mulia. Demikian juga kita, jangan minder. Kalau ada orang bilang, wah ustadznya ireng gitu. Ngapain minder? Bilang saja, jangan pernah remehkan yang hitam. Tidakkah Anda lihat bagaimana bumi yang tandus menangis merindukan awan yang hitam? Karena awan itu membawa air yang menghijaukan bumi. Gitu. Ya enggak? Seperti perkataan seorang kepada teman-temannya, di mana suaminya dibully oleh teman-temannya, suami Anda hitam. Apa kata dia? Suami saya yang paling tampan. Karena seluruh tubuhnya tai lalat. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan tidak dilihat dari sisi apa? Fisik dan harta. Kan banyak orang stres sekarang. Mau dipandang mulia dengan kekayaannya, orang cuma melirik sebentar selesai. Bahkan sekarang orang-orang kaya takut flexing. Ya kan? Kenapa? Dikejar pajak. Ya enggak? Kemuliaan apa? Bukan mereka karena tawadhu, ya bukan. Mereka takut dikejar apa? Pajak. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan bukan pada harta. Itu saja udah menyiksa. Maka carilah kemuliaan dengan kemuliaan agama ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Unzur, fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafdulahu bi taqwallah." Lihatlah, jika engkau tidaklah lebih baik daripada orang yang kulit merah atau kulit hitam, kecuali dengan melebihkan diri dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis di atas diriwayatkan sendiri oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amirah, suami Darrah binti Abi Lahab. Dari Darrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha, dia berkata, ada seorang laki-laki yang berdiri menemui Nabi SAW yang saat itu beliau tengah ada di atas mimbar. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Beliau menjawab, khairun nasi aqra'uhum wa atqahum lillahi azza wa jal wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkari wa awsaluhum lirrahim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, paling bertakwa kepada Allah azza wa jal, paling gigih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan paling giat menyambung tali silaturahim. Dan kenyataan demikian. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan yang paling baik itu adalah mereka. Contoh orang yang baca Quran. Maksud baca Quran di sini bukan baca saja. Baca. Sebutkan dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat serta menginfakkan hartanya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Disebut orang paling kaya, tajir. Orang yang kaya. Ya. Karena yarjuna tijarah berarti dia mengharapkan perdagangan yang mendatangkan kekayaan yang tak pernah rugi. Kemudian mengenai mereka yang bertakwa kepada Allah, tadi ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Mengenai orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, itu Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Orang yang menyambung silaturahmi tadi sudah disebutkan. Dan inilah yang diingkari oleh Bani Israel yang durhaka. Kemudian Allah katakan setelah itu, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Khabir di sini diartikan Maha mengenal. Khabir kalau antum nanti baca kitab fikih Asmaul Husna karya Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, khabir artinya yang maha teliti. Alim dan maha meneliti. Detail penelitiannya itu khabir. Maksudnya maha mengetahui tentang kalian semua. Dan Allah maha mengenal semua urusan kalian. Sehingga dengan demikian Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi yang mendapat hidayah itu siapa yang Allah tahu kebaikan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan hidayah itu. Kita tidak tahu bahwa diri kita sendiri ini buruk atau tidak. Kadang ujub datang, kadang sombong datang, kadang merasa diri lebih baik daripada orang. Dan ujian terberat kita kalau ketemu ahli bid'ah. Orang berbuat bid'ah itu membuat kita teruji. Apakah kita akan merasa diri lebih baik daripada semua orang? Itu ujian hati itu. Hati-hati bisa menyesatkan kita juga. Yang kita lakukan untuk ahlul bid'ah bukan merasa diri lebih baik dari mereka. Tapi kita mengingkari bid'ahnya. Ini juga ujub yang harus kita hilangkan. Karena Allah selalu lihat hati ini. Pantas atau tidak kita mendapatkan hidayah. Dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki pula. Menyayangi siapa yang dia kehendaki. Menimpakan siksaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Mengutamakan siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha bijaksana, maha mengetahui dan lagi maha mengenal semua itu. Maksud maha detail pengetahuan Allah tentang semua yang kita lakukan. Ayat mulia ini dan hadis-hadis syarif ini telah
dijadikan dalil oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya kafa'ah, ya, kafa'ah sederajat di dalam masalah nikah itu tidak dijadikan syarat. Dan tidak ada yang dipersyaratkan kecuali agama. Maksudnya, kan sering kita dengar bahkan mungkin beberapa kajian ustadz, nikah itu harus sekufu. Oke, itu bagus. Bagus, tapi bukan syarat. Sekufu itu bukan syarat. Cinta itu bukan syarat menikah. Cinta itu bukan syarat menikah. Yang paling penting adalah agama. Ada seorang wanita ditanya sama suaminya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wanita ini ditanya oleh suaminya, apakah engkau betul-betul cinta kepadaku? Jujur, kata suaminya. Kata wanita ini, ya. Patah hati dong suaminya. Padahal waktu itu belum ada sinetron Azab, belum ada. Namanya hati sama. Laporlah dia kepada Umar, wanita ini. Kata Umar radhiyallahu anhu, kenapa engkau jujur? Aina din? Aina ta'ah? Mana agama? Mana ketaatan? Artinya pernikahan itu tidak harus apa? Adanya perasaan cinta. Menikah karena agama, menikah karena Allah, itu mendatangkan pahala. Apalagi ditambahin cinta. Itu luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersenang ketika dia bisa mencintai Khadijah, bisa mencintai Aisyah secara perasaan. Dan itu dia tidak ungkapkan kepada untuk istri-istrinya yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Amr ibn al-As. Dia melihat bagaimana Nabi memperhatikan dia. Luar biasa Rasulullah perhatikan. Ya Rasulullah, dia ingin tahu apakah Rasulullah cinta kepada dia melebihi yang lainnya. Ditanya oleh sahabat nih, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Ya Aisyah. Bukan itu, aku nanya yang laki-laki siapa? Dia ingin dirinya disebut. Kata Rasulullah, ya ayahnya. Terus setelah itu Umar. Setelah itu siapa lagi? Ya Utsman. Berhenti dia ngomong, takut namanya tak disebut. Demikian perasaan. Jadi kalau mau menikah hanya karena sekufu, hanya karena perasaan cinta, itu tidak akan membawa kepada ketentraman jiwa. Karena berapa banyak orang yang menikah dengan cinta kemudian berakhir di mana? PA. Pengadilan agama. Maka cari dulu agamanya, baru nanti minta kepada Allah perasaan cinta. Minta kepada Allah. Karena perasaan cinta itu akan datang nanti setelah kita mencari perhatian Allah Azza wa Jalla. Di sini pun disebutkan dari ayat ini menyerempet ke perkara pernikahan yang kita selama ini katakan nikah itu harus sekufu dan seterusnya. Tidak perlu sebenarnya. Kalau kita mau bersikap jujur. Menikahlah karena agama. Walaupun sekufu itu lebih pertahankan rumah tangga. Jika sekufu itu bagus agamanya. Jika sekufu itu bagus apa? Agamanya. Tapi kalau sekufu hanya sekedar sekufu, bisa saling meremehkan loh. Ya, akhirnya ibu-ibu kepengen, kenapa itu rumah tangga saya tidak pernah diratukan? Ya, karena suami mungkin sudah jadi raja korun. Banyak harta tapi pelit. Maka carilah yang bagus apa? Agama dan akhlaknya. Hal itu didasarkan pada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang pernah saya ceritakan di sini yang dia nasabnya tidak ketemu? Siapa? Sahabat siapa? Masih ingat? Tak tahu bapaknya siapa. Julaibib. Ada yang tahu bin siapa Julaibib? Ada. Maka ketika ada bapak-bapak yang didatangi Nabi,
menawarkan Julaibib untuk anak perempuannya. Julaibib, kata ibunya gitu kan. Ih, gitu kata ibunya. Ya. Kalau bahasa orang sini, amit-amit dia punya menantu kayak Julaibib. Ya memang dah sekufu memang. Tapi anak perempuannya ngomong, Nabi kayak memilihkan Julaibib buat saya. Iya, nikahkan dia. Karena Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Allah mengatakan tidak pantas mukmin laki-laki dan wanita memilih pilihan lain setelah Allah dan Rasulnya membuat pilihan untuknya. Nikah. Julaibib pun tak mengira kalau dia ada yang menyukainya. Ternyata orang menyukainya bukan karena Julaibibnya, tapi karena kedekatan dia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Julaibib meninggal, apa kata Nabi? Julaibib, engkau bagian dari kehidupanku, aku bagian dari kehidupanmu. Nah, ini orang istimewa banget. Nabi kalau meletakkan orang di pangkuannya saat meninggal, ini orang istimewa. Tidak tahu bin siapa. Maka terkadang ada orang kita lihat datang mengaji biasa saja. Tapi boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Ya. Ini mengenai kemuliaan. Sedangkan ulama lainnya mengambil dalil-dalil lain yang terdapat dalam buku-buku fikih. Dan kami sudah menyebutkan sekilas mengenai hal itu di dalam kitab Al-Ahkam. Itu mengenai masalah pernikahan itu tidak harus sekufu. Kan tadi Nabi buktikan Julaibib dengan seorang anak orang bangsa Arab yang bernasab. Walaupun itu yang diinginkan ya, yang sempurna itu ya sekufu. Cantik, ganteng, kaya bolehlah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah menyetujui perceraian seorang penghafal Quran terbaik dengan istrinya. Karena memang tidak sekufu, istri tidak betah. Walaupun bukan syarat, tapi penyempurna. Zaman Rasulullah SAW ada seorang penghafal Quran namanya Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, yang akhir hidupnya meninggal dunia pada saat perang melawan Nabi palsu di Yamamah. Panglima pertamanya kaum Ansor. Nah, pada saat di zaman Rasulullah SAW, istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak ragukan ketakwaan suamiku. Aku nggak ragukan kuatnya hafalan dia. Tapi dia lembek. Lemah syahwat. Itu sebenarnya masalahnya. Aku takut berbuat sesuatu. Wanita itu demikian. Maka aku minta ceraikan aku dengannya. Ini khulu. Maka itulah disyariatkannya kembalikan mahar. Maharnya kebun kurma. Dikembalikan oleh wanita itu. Ya. Karena memang dia punya kelemahan di situ. Kuat hafalannya tapi lemah di situ. Baik. Kita lihat ayat berikutnya. Di ayat 14 Allah mengatakan pada bagian ini Allah mengingkari orang-orang Arab Bedui yang mengatakan diri mereka beriman. Bahwa mereka mengklaim bahwa keimanan telah bersemayam dalam diri mereka pada saat pertama kali mereka masuk Islam. Padahal tidak ada keimanan sedikit pun yang tertanam di dalam diri mereka. Oleh karenanya Allah katakan orang-orang Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa iman itu lebih khusus daripada Islam. Sebagaimana hal itu menjadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang demikian itu ditunjukkan oleh hadis Jibril alaihi salam. Ketika ia bertanya tentang Islam, tentang iman, hingga kemudian tentang ihsan. Sehingga dengan demikian, ia menyebutnya secara bertingkat dari yang umum kepada yang lebih khusus. Islam, iman, ihsan. Gitu. Tapi kalau dalam satu nas,
Disebut Islam saja itu sudah mewakili iman dan ihsan. Kalau satu nas menyebut ihsan saja tanpa Islam dan iman, itu sudah membentuk Islam, iman dan ihsan. Demikian juga penyebutan iman. Tapi di sini disebutkan bersamaan dua kata itu, iman dan Islam. Berarti ada makna yang berbeda. Orang Badui baru tunduk kepada amal yang zahir, tapi belum tembus ke dalam hati. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kepada beberapa orang laki-laki, tetapi beliau tidak memberi sesuatu pun kepada salah seorang dari mereka. Maka saat bertanya, ya Rasulullah, engkau berikan fulan bin fulan dari si fulan dan si fulan, tapi tidak memberi apapun kepada fulan, padahal dia seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, apakah dia muslim? Sehingga saat mengulanginya sampai 3 kali, dan Rasulullah SAW tetap mengatakan, apakah dia muslim? Selain itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan memberi beberapa orang dan meninggalkan orang yang paling aku sukai di antara mereka, hingga aku tidak memberinya sesuatu pun, karena khawatir mereka akan merangkak di neraka kelak di atas wajah mereka. Jadi Rasulullah SAW tahu menyelamatkan orang yang beriman bila diberikan harta terlalu banyak. Takutnya mereka justru terperangkap dalam kesalahan. Tapi beliau juga tahu bahwa orang yang lemah Islamnya bisa dipancing dengan cara diberi harta. Contoh waktu perang Hunain. Para sahabat Ansor kan bersedih waktu itu. Kayaknya Nabi pilih kasih deh. Itulah bahasa kita. Akhirnya Nabi SAW tahu pembicaraan mereka dan menemui mereka. Bagaimana menurut kalian? Kalau orang-orang ini pulang membawa harta onta, kambing dan seterusnya ke rumah-rumah mereka, dan kalian pulang membawa aku ke kampung kalian di Madinah. Para sahabat tertunduk menangis karena bahagia. Sekaligus minta maaf karena sudah merasa su'udzon. Maka bahagialah orang-orang Ansor pulang membawa Rasulullah SAW. Nah, demikian Rasulullah SAW telah membedakan antara mukmin dan muslim. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa iman itu lebih khusus daripada Islam. Dan kami telah menetapkan hal itu dengan dalil-dalil yang terdapat di awal syarah Kitabul Iman dalam kitab Sahihul Bukhari. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah muslim dan bukan seorang munafik. Karena beliau tidak memberikan sesuatu dan mengantarkannya kepada keislaman. Dan hal itu menunjukkan bahwa orang-orang Badui yang disebutkan dalam ayat tersebut bukan orang-orang munafik. Namun mereka adalah orang-orang Islam yang dalam hati mereka belum tertanam keimanan. Lalu mereka mengklaim suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada apa yang mereka capai. Sehingga diberikan pengarahan kepada mereka tentang hal tersebut. Oh, kalian itu belum masuk keimanan dalam hati. Baru tunduk kepada syariat Islam yang zahir. Dan ini mereka orang-orang munafik, tentulah mereka akan dikasari serta dibuka aib mereka. Sebagaimana disebutkan dalam syarah Bara'ah At-Taubah. Sedang hal itu dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pengarahan semata. Jadi ini orang-orang Islam yang masih lemah iman, bukan munafik. Kan banyak orang kayak gitu zaman kita ini. Maka Allah katakan, "Kullam tu'minu." Katakan kalian belumlah beriman. Katakan saja, tapi kalian itu baru tunduk menjadi muslim. Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Maksudnya ketika kalian masuk Islam pertama kali, kalian belum sampai kepada hakikat keimanan. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan atau mengurangi sedikit pun amalmu. Maksudnya hal itu tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Hal itu sama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah,
Wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Contoh dalam sholat. Dalam sholat, pikiran kita kemana-mana. Iya enggak? Itu khusyuk batin. Yang wajib dalam sholat itu, yang tidak mengurangi pahala kita adalah khusyuk zahir. Bagaimana? Yaitu antum perhatikan tata cara ibadah itu. Rukuknya, sujudnya, bacaannya, ya. Itu kan perhatian, apalagi jadi imam. Jadi imam, di belakang kita ada ahli qiraat sab'ah. Khawatir salah-salah diperhatikan. Jadi yang diingat itu perhatian terhadap apa? Bacaan. Atau kita khawatir sholat kita batal, bacaan Al-Fatihahnya diperhatikan. Ya. Ini yang wajib. Insya Allah tidak mengurangi pahala. Tapi bila dibarengi dengan khusyuk batin, maka pahalanya berlipat-lipat. Makanya itu yang menentukan lipatan 10, lipatan 100, lipatan 700. Yang tidak dikurangi oleh Allah adalah pahala zahirnya. Oleh karenanya Allah katakan innallaha ghafurur rahim. Karena Allah sungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu terhadap orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Kalau Allah katakan sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang beriman secara sempurna atau menyeluruh. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Kemudian mereka tidak ragu. Ini tidak bimbang dan tidak pula goyah. Bahkan mereka semakin kokoh dalam satu keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah keimanan dalam sanubari yang sebenarnya. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta, jiwa. yakni mengarahkan seluruh jiwa dan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan mencari keridhaannya. Jadi di sini bukan hanya jihad pedang ya, bukan hanya jihad senjata. Termasuk di dalamnya kita mendukung dakwah dengan segenap jiwa dan harta kita. Termasuk juga di dalamnya mendukung para penuntut ilmu dari anak-anak kita atau anak-anak du'afa yang tidak mampu membayar sekolah. Itu juga jihad di jalan Allah. Dan itu juga termasuk perjuangan. Nah, itu bukti keimanan. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah benar dalam ucapan mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka beriman, dan jika tidak seperti sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka tidak beriman melainkan hanya perkataan lahiriah semata. Iman di hati itu, ikhwan, dia mengarahkan kepada perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan berat dilaksanakan oleh nafsu. Jihad, berinfak. Nafsu kita itu bertentangan dengan itu. Nah, bukti kita beriman dengan benar, as-shadiqun, kita mampu melewati semua itu dengan amal. Makanya orang yang ada di kubur, ketika ditanya, kenapa kau bisa jawab Tuhan, Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad Rasulullah, ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan berikutnya dalam riwayat Imam Ahmad, wa ma ilmuka? Ilmumu apa? Perkataan ini. Perkataannya artinya disebutkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam syarah Musnad Imam Ahmad, yaitu ditanya oleh malaikat, kau bisa jawab apa yang kau pelajari? Dia jawab, aku membaca Al-Quran. Maksudnya belajar Quran. Lanjutannya, ku imani yang ku tahu, yang ku pelajari. Iman dimaksud adalah hati. Dan aku benarkan, maksud aku benarkan di sini, aku menjadi benar ketika iman itu bisa menghasilkan amal. Apa di antara amal yang berat? Jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah.
Ya Allah beritahukan kepada kita mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Selanjutnya Allah katakan, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Maksudnya yakni, apakah kalian memberitahu kepadanya tentang segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati nurani kalian? Maksudnya tidak perlu, karena Allah Maha tahu. Ya. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun sebesar biji atom di muka bumi ini dan juga di atas langit. Ya. Di atas langit dunia tempat kita tinggal saat ini, atau bahkan lebih kecil atau lebih besar daripadanya, yang tersembunyi dari Allah. Karena Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perasaan orang-orang yang telah merasa berjasa. Mereka merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, jangan kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Maksudnya adalah orang-orang Arab Badui yang merasa telah memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW melalui keislaman mereka, ketundukan dan pertolongan mereka terhadap atau dalam perjuangan dakwah beliau. Jadi mereka merasa, kami membantu Muhammad kok. Kami yang berjasa kepada dia. Perasaan ini hilangkan. Karena Allah katakan selanjutnya, Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa kepadaku atas keislaman kalian. Sungguh manfaat semua itu hanyalah akan kembali kepada kalian sendiri. Hanya milik Allah saja kenikmatan yang dikaruniakan kepada kalian dalam keislaman atau agama kalian ini. Kayak Allah katakan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang memberi kalian nikmat sehingga kalian beriman, menunjuki kalian kepada keimanan jika kalian orang yang benar. Masya Allah, ini perhatikan ayatnya. Di sini Allah gunakan an hadakum lil iman. Bukan an hadakum ilal iman. Teman-teman perhatikan bahasa Arabnya. An hadakum ila berarti baru mengarah ke sana. Baru mengarah ke mana? Ke arah iman. Belum mencapai iman. Di sini Allah sebut an hadakum lil. Kalimat apa? Li. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah berada dalam keimanan. Setelah Islam, mereka berada di mana? Keimanan. Apa pesan moralnya? Sehebat apapun kita telah beriman, jangan pernah merasa diri berjasa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Karena sebenarnya yang memberi nikmat kepada kita adalah Allah yang memberi kita iman itu sendiri. Maksudnya dalam pengakuan kalian tentang hal itu, yakni keimanan yang hakiki kepada Rabb semesta alam. Kalian itu diberikan nikmat untuk beriman kepada Allah Rabb semesta alam. Yang demikian itu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa kuntum alatan fa'aghnakumullahu bi. Hai orang Ansar, bukankah sebelum ini aku mendapati kalian berada dalam kesesatan, kemudian Allah memberi petunjuk kepada kalian melalui diriku? Bukankah sebelum ini kalian dalam keadaan bercerai-berai, kemudian Allah menjadikan kalian bersatu lagi melalui diriku juga? Dan bukankah kalian sebelum ini termasuk orang-orang miskin, lantas Allah memberikan kecukupan kepada kalian melalui diriku? Hingga setiap kali Nabi SAW mengatakan sesuatu, maka mereka menanggapi Allah dan Rasulnya yang lebih mampu memberikan nikmat. Ya, jadi orang-orang Ansor itu
sedikit aja perasaan mereka keluar seperti tadi, maka ditegur oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan orang Ansor? Kalau sekarang kita merasa diri sebagai ustadz, sebagai panitia, sebagai penuntut ilmu, merasa diri telah berjasa kepada Allah, sungguh jauh langkah kita daripada langkah kaum Ansor. Mereka mengorbankan harta, nyawa, kehormatan, perasaan istri dan anak untuk Islam. Timbul perasaan telah berjasa, wajar enggak manusiawinya? Wajar. Namun ditegur oleh Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Maka jika perasaan ini kita tekan, maka kita tidak akan merasa bahwa diri kita telah banyak berjasa. Dan kita akan terus memperbaiki diri. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan, kemudian Allah mengulang-ulang berita berkenaan dengan pengetahuannya tentang segala sesuatu dan tentang penglihatannya yang seluruhnya terhadap segala apa atau semua perbuatan dilakukan para makhluknya yang diciptakannya. Ini ada pertanyaan ikhwan. Kaum Ansor itu sebelum datang Nabi SAW, berapa tahun mereka berdamai sebelum itu? Berapa tahun mereka berdamai? Sebelum Nabi datang ya ke Madinah. Kan sebelum itu mereka berperang ratusan tahun toh. Terus tiba-tiba damai. Berapa tahun? 5 tahun sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka udah damai nih. Aus dan Khazraj. Siapa pelaku perdamaian itu? Bukan. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Bukankah dia yang berjasa? Oke. Itu berjasa secara fisik. Karena dia punya misi, ingin menjadi pemimpin. Maka ketika dia berhasil mendamaikan Aus dan Khazraj, dia siapkan diri sebagai pemimpin dan kabinet-kabinetnya lah bahasa kita. Ketika Nabi datang, justru yang menyibukkan hati Nabi adalah melihat gesekan-gesekan yang masih terjadi di antara Aus dan Khazraj. Antum kira Nabi datang mereka, oh sudah selesai ini dendamnya? Belum. Karena 5 tahun sebelum ini, sebelum datang Nabi datang, telah terbunuh banyak tokoh di antara mereka. Dan itu bisa menimbulkan dendam lama. Baru 5 tahun loh. 5 tahun tidak seberapa. Maka Rasulullah SAW selain membangun markas dakwah, yang menyibukkan hati beliau adalah bagaimana gesekan-gesekan hati, gesekan-gesekan kecil yang masih terpendam di hati mereka, Allah berikan kelembutan. Makanya wa'allafa baina qulubikum. Nikmat bagi mereka itu adalah bisa lembut hati mereka dengan sebab kedatangan Rasulullah SAW. Bukan dengan sebab Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan. Berapa banyak orang kita damaikan secara fisik, kemudian begitu geser dengan ada gesekan langsung meledak lagi, ya enggak? Maka yang melembutkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan hal tersebut. Bahwa Allah pun berfirman, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Tentang hati ya. Hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang lembut. Berarti Allah udah tahu nih. Orang Ansor sudah tidak seperti yang dibayangkan. Masih ada dendam kesumat gitu. Antum bisa bayangin. Ada orang baru saja dibunuh keluarganya oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ditangkap sebagai tawanan. Lalu masuk Islam, hatinya lembut. Bisa bayangin gak antum? Dendam. Ini menunjukkan bahwa yang memberi mereka kelembutan hati siapa? Allah. Murni Allah berikan kelembutan hati. Lihat bagaimana Hindun radhiyallahu anha begitu kejam membunuh Hamzah.
Begitu masuk Islam, seketika hatinya lembut. Masuk Islam, hatinya lembut. Saking lembut perasaannya Hindun, dia tidak mau lagi menghadap kepada Nabi, khawatir Nabi tidak suka kepada dirinya karena telah membunuh Hamzah. Itu menunjukkan bahwa terkadang kita mencintai seseorang tidak harus menghadap kepadanya, tapi menghindarinya itu membuat dia senang. Dan itu terjadi pada Hindun radhiyallahu anha. Setelah dia masuk, demikianlah penjelasan surat Al-Hujurat ini. Segala puji hanya bagi Allah dan darinya taufik dan perlindungan berasal darinya. Baik, sekira itu. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan? Itu masih ada waktu tuh. Fadlan, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semalam saya sholat Isya Pak Ustadz. Iya. Kan pas hujan deras ya. Pas rokaat ketiga menjelang keempat, imamnya langsung salam ya. Nah, terus kemudian saya sebagai makmum udah ngasih tahu, cuman mungkin nggak kedengeran ya, karena sholat lagi hujan deras. Nah, setelah imam salam, kami selaku makmum langsung berdiri lagi nama satu rokaat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa benar seperti itu? Ketika terus beres imamnya zikir, kita mengingatkan ke imam, kurang satu, Pak Kiai kurang satu. Nah, beliau imam ngulang lagi sholatnya, saya nggak sempurna dong. Ya langsung berdiri lagi, langsung 4 rakaat dia sholat. Kalau sendiri 4 rakaat? Iya. Oke. Berarti dia tidak paham. Kalau dia paham, maka antum nambah sendiri tadi, ikuti imam seharusnya. Tapi karena dilihat dari situ tidak paham, maka antum sudah bagus menambah sendiri rakaat yang kurang. Kemudian yang kedua, ucapan subhanallah makmum didengar nggak oleh imam? Kok nggak dengar? Hujan. Kan ada di belakang dia. Subhanallah gitu. Terus waktu antum naik sendiri, imamnya lihat nggak? Ya. Sikap antum bagus, karena antum merasa masih kurang rakaat. Maka Syekh bin Bas memberitahukan tentang sebuah pertanyaan, wah imam, bagaimana kalau imam ragu dan kita yakin dengan rakaat itu? Ini pertanyaan kasusnya 5 rakaat. Imamnya menganggap belum rakaat terakhir, tapi kami yakin ini rakaat keempat. Maka beliau katakan, salam sendiri atau tunggu imam nanti. Ya, niat firaq namanya. Ketika antum berdiri sendiri niat firaq itu udah benar. Setelah itu imam sholat sendiri lagi 4 rakaat gitu. Nah, itu menunjukkan dia tidak paham. Seharusnya dia tidak pantas jadi imam. Karena dia itu posisinya harusnya sholat 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Betul. Yang di sebelah. Ya, mendekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya. Apakah diperbolehkan seseorang membantu saudaranya, membantu membayarkan hutang-hutang saudaranya yang mana hutangnya ini memang ada unsur ribanya Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika membantunya membuat dia semakin dekat kepada Allah agar dia terbebas dari riba, maka membantunya dan antum mampu tidak mudaratkan antum sendiri, maka itu bagus. Ya.
Artinya kita mau menyelamatkan dia. Tapi kalau setelah itu dia hutang lagi supaya dibantu lagi, jangan dibantu. Ini dosa yang antum bantu. Karena ada keluarga kayak gitu. Udah dibantuin, hutang lagi dia. Ini tidak usah dibantu. Hatta dia orang tua kita sendiri kalau sudah seperti itu, berarti kita disuruh tuh membantu ribanya. Karena tidak ada kewajiban kita untuk membayarkan hutang orang lain. Tidak ada kewajiban. Apalagi antum bayar hutang, terus masih ada kaitan dengan tanggung jawab pada anak istri, sekolahnya, nafkahnya, terus membantu mereka yang kerabat, yang mereka sendiri berhutang riba, itu harus dipertimbangkan dulu. Maslahat mudarat keluarga lebih diutamakan. Ya, lebih utamakan. Makanya sering diskusi sama istri. Jangan kita remehkan mereka juga. Ini saya punya saudara begini-begini. Biasa istri yang baik dia akan menyuruh bantu hal-hal yang pokok. Adapun hutang tidak wajib dibantu. Kalau kita wajib membayar hutang orang tua kita, nanti enak dong orang tua kita hutang dulu, nanti yang wariskan hutangnya kita gitu. Jadi orang tua itu menggunakan harta kita untuk hal-hal yang kebutuhan pokok. Apalagi saudara. Orang tua aja, mereka menggunakan harta kita untuk hal-hal yang pokok. Dan terkadang pemutusan silaturahmi adalah pemutus silaturahmi adalah harta, karena sering mengganggu, yaitu meminta bantuan harta setelah terjadi perubahan dalam memahami agama dan mengenal dengan yang masih melakukan bid'ah. Siapakah sebenarnya yang memutuskan tali silaturahmi? Mohon penerangan, jazakallah khairan. Taib, kalau antum merasa harta itu bisa memutuskan, misalnya antum kasih hutang dan dia kalau tidak diberikan hutang tidak mau bayar gitu, antum jangan kasih hutang. Jujur enggak usah kasih hutang, karena kalau nanti ditagih malah dia ngambek. Dan enggak perlu bohong juga. Saya tidak punya uang, enggak perlu ngomong begitu. Kita katakan saya punya uang, tapi ini kebutuhan saya banyak. Apalagi anak saya 5, anak saya 6 gitu. Sekolah, bayar sekolah ini itu. Kasih tahu dengan jujur. Tapi kalau mereka tidak suka sama kita gara-gara itu, bukan Anda yang memutuskan tali silaturahmi, tapi mereka. Setelah itu Anda tetap berbuat baik, meskipun dicuekin. Kenapa? Kadang harta yang kita berikan itu bermasalah. Ya, masalahnya begini, ada sebagian orang tua atau sebagian saudara kita dikasih bantuan terus. Tiba-tiba uang ini kita butuh untuk anak istri kita. Dan suatu hari dia minta dan kita tidak kasih lagi, maka kita akan dicap sebagai orang yang paling buruk, pelit, padahal selama ini diberi. Yang punya pengalaman seperti ini, ya, tentunya sudah banyak. Kasihan juga. Dan saya pernah lihat ada seorang teman kita, Masya Allah, dia beli motor orang tuanya, diberi pada saudaranya. Sekarang dia tidak bisa membantu mereka karena memang lagi terlilit, ekonominya sedang jatuh. Di keluarga dicap orang pelit. Padahal dia beli motor, dihajikan orang tuanya. Orang tua ini dibawa pergi haji loh. Dengan harta dia waktu dia punya uang. Sekarang memang dia tidak punya uang. Tahu dia tidak punya uang karena lagi bangkrut urusan haji umroh ini. Dicap sebagai orang pelit. Kalau seperti itu kondisinya, maka berilah yang sekebutuhan. Jangan terlalu berfoya-foya kepada mereka. Karena suatu hari nanti ketika tidak ada, akan lebih buruk keadaannya. Dan Anda tidak dianggap mutus silaturahmi. Walaupun mereka cuek, Anda tetap hubungi. Cuek, hubungi. Ya. Wallahu a'lam. Cukup? Satu lagi ya. Mohon izin Ustaz.
di ayat ke-15 ini kan berbunyi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ila akhiri tsumma lam yartabu, dan tidak ragu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kan tentu saja konsekuensinya beriman kepada syariat-syariatnya, Iya. ketentuan ibadahnya, Ustaz. Artinya dalam hal ini ketentuan syariat itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang termasuk dalam syariat ibadahnya. Contoh katakanlah azan, Ustaz. Tentu Allah dan Rasulnya sudah menetapkan bagaimana kaifiatnya. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu azan, kemudian sebelum azan itu tidak ada syariat apa-apa, misalnya membaca innallaha wa malaikatahu sholuna 'alan nabi, apakah itu termasuk juga dia tidak beriman? Baik, barakallahu fikum. Itu mengurangi kesempurnaan iman. Iman itu ada dua. Ada iman yang sempurna, ada usul iman. Yang ini mengurangi kesempurnaan iman dengan cara berbuat bid'ah. Usul iman itu yaitu pondasi keimanan, rukun iman yang 6 dia ingkari satu saja, berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalau ini mengurangi keimanan sempurna, ya. Dan dia sebenarnya tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya secara usul, secara asas, tetapi dia ragu dalam urusan apakah ini sempurna atau tidak, sehingga dia butuh dengan anggapan dia ini baik nih. Baik dalam hal adzan ditambahkan innallaha malaikatahu. Tentu ini mengurangi kesempurnaan iman. Tidak menghilangkan iman yang asal. Cukup? Demikian juga bid'ah yang lainnya seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ghfirli amin. Kan gitu kan? Ini yang nambah ini mengurangi nilai kesempurnaan baca. Mengurangi nilai keimanan, bukan menghilangkan iman. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.